مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan sehingga kita dapat kembali duduk dalam majlis ilmu ini untuk kita bersama-sama mengkaji pesan-pesan agama melalui hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang peroleh syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian kita pada subuh Jumat pagi ini. Masih hadis yang dimulai dengan huruf Ain. Kita mulai hadis nomor 781. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaikum bil qanaah, fa innal qanaata malun la yanfadu. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaikum bil qanaah, wajib atas kalian memiliki yang namanya sifat qanaah. Fa innal qanaata, karena sesungguhnya sifat qanaah ini malun, adalah harta, la yanfadu, yang tidak pernah hilang, harta yang tidak pernah lenyap dalam diri manusia. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada kita sekalian manusia, wajib atas kita memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah yaitu sifat merasa puas, sifat merasa menerima atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu pemberian Allah berupa kebaikan kepada kita ataupun berupa keburukan kepada kita. Nah, intinya kita merasa puas atau merasa lapang dada dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini intinya, yaitu sifat qanaah, yaitu merasa puas dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Abu Bakar Al-Maraghi berkata, sesungguhnya manusia yang berakal dalam hal kehidupan dunia wajib memiliki sifat qanaah. Dalam hal kehidupan akhirat wajib bersungguh-sungguh, dan dalam hal kehidupan agama wajib memiliki ilmu dengan cara berjihad. Itu pesan Abu Bakar Al-Maraghi kepada kita. Jadi urusan dunia ini sifat qanaah harus kita tanamkan. Urusan akhirat kita harus bersungguh-sungguh mencarinya, karena sesuatu yang namanya akhirat ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Untuk itu kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh mencarinya. Dan dalam hal agama, Imam Abu Bakar Al-Maraghi berpesan kepada kita, hendaklah kita berilmu, karena agama ini didasarkan atau dipondasikan atas dasar ilmu. Ini pesan Imam Abu Bakar Al-Maraghi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang kita untuk mengeluh atau merasa tidak puas
dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi, faka'annama yashku rabbahu." Barang siapa yang berpagi-pagi, wa huwa yashku, dia mengadu, diqal ma'ashi, akan sempitnya kehidupannya, faka'annama yashku rabbahu, maka seakan-akan dia mengadukan Tuhannya. Wa man asbaha li umurid dunya, dan barang siapa yang berpagi-pagi tentang perkara dunia ini, khazinan, merasa sedih, faqad asbaha sakhitan Allah, maka sungguh dia telah marah kepada Allah. Wa man tawada'a li ghaniyin, dan barang siapa tawadu atau merendahkan diri kepada orang kaya, li ghinahi, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinih, maka hilanglah hilanglah 2/3 dari agamanya. Jadi Rasulullah SAW berpesan dalam hadis ini, yang pertama, barang siapa yang pada pagi hari mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan dunia ini, artinya dia tidak memiliki sifat qanaah, memiliki sifat lapang dada dengan kehidupan dunia ini, faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia mengadukan tentang keputusan atau takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Kemudian yang kedua, waman asbaha li umurid dunya khazinan, barang siapa yang berpagi-pagi sudah merasa khawatir, sudah merasa resah dan gelisah tentang kehidupan dunia ini, faka'annama sakhitan Allah, maka seakan-akan dia merasa benci atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wa man tawada'a li ghaniyin, barang siapa yang tawadu, merasa rendah diri atau merendahkan diri di hadapan orang-orang yang kaya, li ghinahi, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinih, maka hilanglah 2/3 agamanya. Ini bahayanya jikalau kita menggantungkan hati kepada manusia, seolah-olah kita tidak puas atau tidak merasa cukup dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itulah pentingnya kita memiliki sifat qanaah dalam diri kita. Sekali lagi, qanaah merasa cukup dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya hadis nomor 782. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Wajib atas kalian mengucapkan 2 kalimat. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua istighfar. Jadi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah merupakan pondasi awal dari keimanan seseorang. Pondasi yang kuat dengan kalimat la ilaha illallah itu merupakan tanda pondasi iman seseorang yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi iman yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya yang kedua istighfar. Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak-banyak mengucapkan istighfar dengan sabdanya fa'aksiru minhuma, maka perbanyaklah oleh kalian minhuma, dari kedua kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamah,
maka kelak dia akan datang pada hari kiamah wajhu kal badri, wajahnya itu seperti bulan. Ini jikalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, badan ini memiliki zakat, kewajiban. Apa kewajibannya badan kita ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu, tunaikanlah oleh kalian zakata abdanikum, zakat badan kalian. Dengan apa zakat badan kita ini? Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini zakat badan kita. Dengan cara kita banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kelebihan namanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kalimat istighfar begitu juga. Jadi kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, maka Allah memberikan jalan melalui lisan Rasulullah SAW, banyak-banyak kita mengucapkan istighfar. Karena kalimat istighfar ini dapat menghapus dosa-dosa kita, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil, kecuali dosa syirik kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'al istighfar wala kabirata ma'al istimrar. La kabirata ma'al istimrar wala saghirata ma'al istighfar. Bukanlah dikatakan dosa yang la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Nah, kebalik dia. Bukanlah dikatakan dosa yang kecil jikalau dia terus menerus dilakukan, maka dosa yang kecil itu lama-lama akan menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan bukanlah dikatakan dosa yang besar jikalau dosa yang besar itu terus menerus dihapus dengan ucapan istighfar. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Jadi dosa yang besar bisa juga terhapus oleh kita banyak-banyak mengucapkan istighfar. Dosa-dosa kecil yang terus menerus kita tumpuk, walaupun kelihatannya kecil bagi kita, maka lama-lama dosa itu pasti akan menjadi besar. Nah. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, qala, berkata, ahlaqtun nas bizzunubi, sesungguhnya aku menghancurkan manusia dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan aku juga hancur, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi iblis menjerumuskan manusia ke dalam maksiat, ke dalam dosa. Akan tetapi iblis juga dapat dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Iblis menghancurkan manusia dengan dosa-dosa. Begitu juga manusia dapat menghancurkan iblis dengan dua kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu zalika, maka manakala aku melihat yang demikian itu, artinya ketika iblis melihat manusia banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah dan istighfar, ahlaktuhum bil ahwa, maka iblis mencari jalan yang lain, menempuh jalan yang lain untuk menghancurkan manusia dengan cara apa? Bil ahwa'i, dengan nafsu. Wahum yahsabuna, kemudian ketika iblis sudah menjerumuskan manusia dengan nafsu, wahum yahsabuna,
mereka manusia menganggap annahum muhtaduna, bahwasanya mereka dalam hidayah Allah. Ya. Begitu luar biasanya iblis mencari cara, mencari jalan untuk menghancurkan manusia. Ketika dia bisa hancur dengan dua kalimat, yaitu la ilaha illallah dan istighfar, iblis mencari jalan yang lain, yaitu dengan cara menghancurkan manusia lewat hawa nafsu. Jadi ketika manusia sudah merasa mengikuti hawa nafsunya, maka manusia merasa dirinya dalam petunjuk Allah. Ini bahayanya. Padahal itu merupakan jalan lain dari iblis menjerumuskan manusia. Dalam sebuah asar dari Umar radhiyallahu an berkata, al-bukhuru arba'atun. Bermula yang namanya lautan itu Umar membaginya menjadi 4. Yang pertama, al-hawa bahruz zunub. Nafsu ini lautan dosa. Jadi lautan menurut Umar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, al-hawa bahrul zunub. Bermula nafsu ini adalah lautan dosa. Wan nafsu bahrus syahwat. Dan nafsu ini adalah lautan dari syahwat. Wal mautu bahrul a'mal. Dan kematian itu adalah lautan dari umur atau akhir dari sebuah umur. Wal kubur bahrun nadamah. Dan kubur itu adalah lautan dari sebuah penyesalan. Ini dalam sebuah asar. Jadi lautan menurut Umar itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya lautan al-hawa, lautan hawa nafsu. Yang kedua, ada yang namanya lautan an-nafsu. Jadi hawa nafsu, sekarang an-nafsu. Yang ketiga, ada namanya maut atau kematian yang merupakan lautan dari umur atau akhir dari sebuah umur. Dan yang keempat, kubur merupakan lautan penyesalan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi jikalau kita sudah tenggelam dalam lautan syahwat, dalam lautan hawa yaitu nafsu, maka di sanalah dengan gampang iblis itu menggoda kita masuk, membimbing kita ke arah yang sebenarnya menurut kita itu merupakan petunjuk dari Allah. Tapi sebenarnya itu merupakan cara yang ditempuh oleh iblis untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan lautan nafsu. Yang kedua, lautan hawa nafsu. Ini menurut Sayyidina Umar dalam sebuah asar. Jadi anjuran Rasulullah SAW, banyak-banyaklah kita membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Bakar. Kemudian hadis nomor 783. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wasairun nasi la khaira fihim. Bermula orang yang alim, wal muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu, syarikani, berkumpul pada keduanya, yaitu pada orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Apa yang berkumpul pada keduanya? Fil khairi, kebaikan-kebaikan. Wasairun nasi la khaira fihim, dan semua manusia la khaira fihim, tidaklah memperoleh kebaikan selain daripada mereka.
Jadi kita manusia memperoleh derajat dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam dua hal, yaitu kita menjadi orang alim atau menjadi orang yang menuntut ilmu. Karena tidak ada kelebihan yang melebihi dua sifat ini, yaitu orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Jadi segala kebaikan-kebaikan itu ada atau berkumpul dalam orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Nah, ini kelebihan kita menjadi orang alim dan para penuntut ilmu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang kelebihan orang alim. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Fadlul alim, kelebihan orang alim, 'alal 'abidi, atas orang abid, atas orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Seperti apa kelebihannya? Ka fadlil qamari, seperti kelebihan al-qamar, seperti kelebihan bulan, lailatul badri, pada malam purnama, ala sairil kawakib, atas semua bintang-bintang. Nah, ini kelebihan orang alim. Jadi orang alim diibaratkan oleh Nabi yaitu seperti bulan pada malam purnama yang begitu terang, sehingga dengan terangnya cahaya bulan pada malam purnama ini melebihi cahaya yang ada pada bintang-bintang. Ini kelebihan kita menjadi orang alim. Rasulullah SAW menggambarkan seperti cahaya bulan pada malam purnama, yang mana cahayanya itu mengalahkan cahaya-cahaya bintang yang ada di langit. Ini kelebihan kita menjadi orang alim. Selanjutnya, apa kelebihan kita menjadi orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilma." Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, liyata'allama ilma, untuk mencari ilmu, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya, qabla ayyahtua, sebelum dia melangkah dari tempat itu. Jadi barang siapa yang mencari ilmu kemudian dia melangkahkan kakinya dari satu tempat ke tempat lain, nah sebelum dia melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu dari satu tempat ke tempat lain, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Ini kelebihan kita yang namanya menuntut ilmu. Bahkan seorang ulama berkata, "Innallaha takfi li talibil ilmi birizkihi." Sesungguhnya Allah mencukupkan bagi para penuntut ilmu itu rezeki-rezekinya. Jadi jangan kita khawatir tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak saja menuntut ilmu, yang mana dengan kita menuntut ilmu, kita dibimbing oleh Allah menjadi orang alim. Orang alim dan para penuntut ilmu ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi tidak khawatir lalu. Ya. Nah, ini kelebihan kita menjadi orang alim dan menjadi penuntut ilmu. Akan tetapi resikonya juga besar. Bahayanya juga besar menjadi orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Nah, di dalam hadis selanjutnya dijelaskan. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Abi Darda. Selanjutnya hadis 784. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-alimu iza arada bi'ilmihi wajhallah habatun kulla syai'." Bermula orang yang alim
Iza arada bi'ilmihi, apabila dia menghendaki dengan ilmunya, wajhallahi, mengharapkan ridha Allah dengan ilmunya, habahu kullu syai'in, maka tunduklah atau takutlah tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi orang alim jikalau dengan ilmunya dia mengajarkan kepada orang lain yang semata-mata dia mencari keridhaan Allah dengan ilmu yang dia ajarkan, maka tunduklah tiap-tiap sesuatu, takutlah tiap-tiap sesuatu kepada orang alim itu. Ini janji Nabi melalui lisannya. Kemudian janji Allah melalui Al-Qur'annya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah yaitu para ulama. Nah, ketika para ulama ini sudah memiliki ilmu, kemudian dengan ilmu itu takut kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tunduk kepada para ulama. Ini maknanya, tunduk kepada orang alim tiap-tiap sesuatu jikalau dia mengamalkan ilmunya semata-mata karena mengharap keridhaan dari Allah. Akan tetapi wa iza arada, dan apabila orang alim itu menghendaki ayyuksira, untuk memperbanyak bihi dengan ilmunya itu, al-kunuz, perbendaharaan, habba min kulli syai', maka orang alim itulah yang takut pada tiap-tiap sesuatu. Jadi kebalikan, apabila orang alim kemudian dengan ilmunya itu mencari penghidupan, al-kunuz, perbendaharaan, harta, bahasa kita sekarang, dengan ilmu dia mencari harta, maka apa yang Allah berikan kepada orang itu, yang ada hanya ketakutan pada diri orang alim itu. Nah, ini bahayanya. Jadi semata-mata dia mengajarkan ilmu itu bukan mengharap ridha Allah, tapi mengharapkan al-kunuz, harta atau uang. Bahasa sekarang itu amplop. Ini bahayanya orang alim jikalau menggunakan ilmunya atau menjual ilmunya semata-mata untuk perbendaharaan hartanya. Ini bahaya. Nah, ini zaman sekarang nih banyak sekali kita lihat, ya. Para orang alim jikalau tampil untuk mengisi dakwah, untuk mengisi ceramah, yang pertama kali dia tanyakan adalah berapa tarif saya per 1 jam, ya. Kemudian berapa episode saya dikontrak. Ini bahaya ini bagi orang alim. Jadi seolah-olah ilmu yang dititipkan oleh Allah itu tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Jadi hati-hati kita menggunakan ilmu, jangan ada tujuan lain selain mengharap keridhaan dari Allah. Ya, ini pesan bagi kita orang-orang yang berilmu. Rawahud Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 754. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu wal ilmu wal amalu fil jannah. Bermula orang alim, wal ilmu, dan ilmu yang dimiliki oleh orang alim, wal amalu, kemudian dengan ilmu itu orang alim itu mengamalkan ilmunya, fil jannah, maka tempatnya di dalam surga. Jadi semata-mata kita ini masuk surga bukan karena apa-apa, tapi karena ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan kita alim, menjadikan kita mengetahui segala hal. Dengan ilmu itu kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Nah, 3 hal ini jikalau dia bersekutu menjadi satu, yaitu orang alim
orang alim memiliki ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia mengamalkan ilmunya, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Fa iza lam ya'malil alimu, dan apabila orang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, bima ya'lamu, dari apa-apa yang ia ketahui. Orang alim mengetahui sesuatu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, kanal ilmu wal amalu fil jannah, maka ilmunya orang alim dan amal wal amalu fil jannah, dan amalan yang telah dia lakukan sebelum dia menjadi orang alim, fil jannah, berada di dalam surga. Wa kanal alimu finnar, dan orang alim itu berada di dalam neraka. Jadi ini kebalikannya. Jikalau orang alim mengetahui suatu ilmu yang diberikan oleh Allah, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya dan amalannya, yaitu ketika dia menjadi seorang penuntut ilmu, itu berada di dalam surga. Kemana orang alim itu? Wal alimu finnar, orang alim itu berada di dalam neraka. Nah, ini bahayanya jikalau kita orang-orang yang dititipkan ilmu oleh Allah tidak mengamalkan ilmu kita. Hadis yang sebelumnya kan berkata, orang alim dan orang yang menuntut ilmu berkumpul kebaikan di dalamnya. Maknanya jikalau dia mengamalkan ilmunya. Tapi jikalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dua di dalam surga, satu di dalam neraka. Apa yang di dalam surga? Yaitu ilmu dan amal yang telah dia lakukan sebelum dia menjadi orang alim. Akan tetapi orang alim itu ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Jadi benar sekali perkataan Rasulullah SAW itu, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Balighu ani walau ayah, sampaikanlah oleh kalian apa yang kalian ketahui, walau ayatan, walaupun yang kalian ketahui itu satu ayat. Nah, ini pentingnya kita menyampaikan agar nanti tuntutan di akhirat itu tidak terlalu banyak bagi kita orang-orang yang mengetahui tentang ilmu agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Jadi jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah memberikan keistimewaan bagi orang alim, tapi juga Allah menjadikan orang alim itu paling dahulu masuk ke dalam neraka dengan sebab dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi satu sisi diberikan keistimewaan, tapi di sisi lain Allah juga mengancam kita orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui, hati-hati jikalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, nah tempat kita adalah di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kemudian hadis nomor 786. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-adlu hasanun, bermula berbuat baik itu hasanun, adalah baik. Bermula berbuat adil itu adalah baik. Al-adlu hasanun, bermula berbuat adil itu adalah baik. Walakin fil umara'i ahsan, akan tetapi berbuat adil yang dilakukan oleh para umara, para pemimpin-pemimpin, ahsan, itu lebih baik. Jadi kita berbuat adil itu baik, tapi ketika para umara, para pemimpin-pemimpin berbuat adil kepada orang-orang yang dipimpinnya, ahsan, itu lebih baik. Jadi pemimpin yang adil itu salah satu manusia yang mendapat perlindungan dari Allah kelak di padang mahsyar. Di antara 7 golongan yang peroleh naungan Allah di padang mahsyar. Salah satunya yang disebutkan oleh hadis
al-imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. As-sakha'u hasanun, bermula sifat dermawan itu, sifat memberi kepada orang itu hasanun, itu bagus, itu baik. Walakin, akan tetapi, fil aghniyai ahsan, sifat dermawan fil aghniyai, pada orang-orang yang kaya itu ahsan, itu lebih baik. Jadi ada tingkatannya ini, ada baik, ada lebih baik. Sifat dermawan atau sifat memberi yang kita miliki pada orang yang tidak mampu itu baik, kata Rasulullah. Tapi lebih baik lagi sifat dermawan itu dimiliki oleh orang-orang kaya. Okay. Al-wara'u hasanun, sifat wara', sifat berhati-hati dalam perkara-perkara agama itu hasanun, itu bagus, itu baik. Walakin fil ulama'i ahsan, akan tetapi fil ulama'i ahsan, ulama-ulama yang memiliki sifat wara' itu lebih baik, karena ulama lebih mengetahui, lebih mendalam ilmunya tentang agama. Orang jahil, orang bodoh memiliki sifat wara', berhati-hati dalam perkara-perkara yang dilarang oleh agama, bagus. Tapi lebih bagus lagi jikalau sifat wara' itu dimiliki oleh para ulama. As-sabru hasanun, bermula sifat sabar itu bagus, bermula sifat sabar itu baik. Walakin fil fuqara'i ahsan, akan tetapi lebih baik lagi sifat sabar itu dimiliki oleh orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Jadi bersabar atas apa yang dia hadapi oleh orang-orang fakir itu lebih baik daripada bersabar yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan fuqara. At-taubah hasanun, bermula taubat itu baik bagi kita semua. Walakin fis sababi ahsan, akan tetapi taubat pada seorang pemuda itu ahsan, itu lebih bagus. Mengapa para pemuda bertobat itu lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang sudah bermaksiat bertobat? Karena kita para pemuda di usia kita yang masih dikategorikan masih rentan terhadap dosa ini, lebih rentan untuk melakukan maksiat, itu jikalau kita bertobat lebih bagus daripada orang tua. Ini sabda Nabi. Jadi pemuda yang ketika usianya rentan untuk melakukan maksiat, dia bertobat, dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih bagus daripada orang tua yang bertobat atas dosa-dosa yang ia lakukan. Dan terakhir, al-haya'u hasanun, dan bermula malu itu bagus. Walakin bin nisa'i ahsan, akan tetapi lebih bagus lagi sifat malu itu dimiliki oleh para wanita-wanita. Nah, ini pentingnya kita memiliki sifat malu bagi kita laki-laki, tapi lebih bagus lagi jikalau wanita-wanita itu memiliki sifat malu. Karena sifat malu ini merupakan cerminan dari iman kita, yaitu iman kita yang benar-benar tertanam dalam diri kita, yaitu sifat malu. Rawahud Dailami an Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami dari Umar. Nah, ini perbandingan dari Nabi, ada kata hasan dan ahsan. Hasan itu bagus, tapi lebih bagus lagi. Tadi disebutkan yang pertama, adil itu bagus, tapi pemimpin yang adil itu lebih bagus. Dermawan itu bagus, memberi kepada orang itu bagus, tapi lebih bagus lagi dilakukan oleh orang-orang kaya. Sifat wara' itu bagus bagi kita, hati-hati terhadap agama, tapi lebih bagus lagi jikalau sifat wara' itu ada pada diri ulama.
Sabar itu bagus, tapi lebih bagus lagi jikalau sabar itu pada diri para fuqara. Kemudian taubat itu bagus bagi kita karena mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi lebih bagus lagi jikalau taubat itu ada pada diri para pemuda-pemuda. Dan yang terakhir, malu itu bagus. Karena malu itu adalah perhiasan. Tapi lebih bagus lagi jikalau wanita-wanita kita, yaitu wanita-wanita muslimah ini, memiliki sifat atau rasa malu. Nah, inilah perbandingan yang dibandingkan oleh Rasulullah tentang kalimat hasan dan ahsan. Hasan itu bagus, tapi ahsan itu lebih bagus lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Dailami dari Umar. Kemudian hadis yang terakhir, hadis 787. Al ulama'u, bermula para ulama. Umana'ur rusul, adalah kepercayaan dari para rasul. Jadi ulama-ulama yang kita miliki sekarang ini adalah mereka orang-orang kepercayaan Rasul. Apa yang dipercayakan oleh Rasul? Ilmu. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Makanya dikatakan dalam hadis ini, ulama itu adalah orang kepercayaan dari para rasul. Apa yang dipercayakan? Yaitu ilmu-ilmu para rasul. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Malam yukhaliyatus sultana. Selama mereka para ulama itu tidak bergaul, tidak berkumpul dengan para sultan, dengan para pembesar-pembesar. Wa yudakhilud dunya, dan mereka tidak masuk atau tidak condong kehidupannya kepada dunia. Nah, ini bahayanya para ulama. Mereka ini adalah perpanjangan tangan dari para rasul. Mereka diberikan amanah oleh rasul-rasul para ulama ini. Tapi dengan syarat, selama mereka tidak bergaul dengan para sultan, dengan para pemimpin-pemimpin, dan mereka tidak condong hatinya kepada dunia. Faiza khalatus sultana. Nah, dan apabila mereka para ulama sudah bergaul dengan para pemimpin-pemimpin, wadakhalud dunia, dan mereka condong dengan kehidupan dunia, faqad khanur rasulah, maka hilanglah kepercayaan itu. Maka jadilah para ulama itu pengkhianat. Khanu, mereka itu para pengkhianat. Para ulama itu pengkhianat ar-rusulah, pengkhianat para rasul. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap ulama yang berkhianat ini. Nah, ini kan yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi sering kita lihat ulama ketika sudah bergaul dengan para pemimpin, para pembesar, nah, hilanglah kewibawaannya, hilanglah ilmu-ilmu yang dititipkan Allah kepada mereka. Cenderung hati mereka kepada kehidupan dunia. Nah, ketika ulama sudah bergaul dengan para pemimpin, kemudian cenderung kehidupan mereka kepada dunia, khonun, mereka menjadi ulama pengkhianat. Pengkhianat siapa? Pengkhianat para rasul, karena mereka dititipkan amanah di sana. Ya. Fahzarhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Nah, akan tetapi hadis ini diartikan lagi oleh para ulama. Nah, makna hadis ini yaitu ulama-ulama yang apabila mereka bergaul dengan para sultan, kemudian mereka cenderung kehidupannya kepada dunia, yaitu tujuannya untuk bukan kemaslahatan umat. Nih, bukan kemaslahatan umat. Akan tetapi jikalau para ulama bergaul dengan para sultan, tujuannya untuk kemaslahatan umat, nah, tujuannya untuk kebaikan kita, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan yaitu jikalau mereka bergaul dengan para sultan, para pembesar,
kemudian mereka meninggalkan kita untuk kepentingan pribadinya saja. Ini yang dinamakan dengan khianat. Karena ulama ini kan amanah kita, amanah yang diberikan kepada mereka para ulama dari kita. Nah, ini tafsiran hadis ini. Jadi dua tafsirannya, yaitu ulama yang dimaksud mereka yang harus kita hati-hati, yaitu mereka yang hatinya condong kepada dunia dan para sultan, yaitu jikalau mereka tidak memberikan kemaslahatan bagi kita atau manfaat bagi kita. Nah, kita boleh bergaul dengan mereka para sultan, yaitu tujuannya semata-mata untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan, mana ulama yang memberikan kemaslahatan, mana ulama yang memperkaya diri mereka pribadi. Rawahul Aqil an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Aqil dari Anas. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa hadis pada subuh Jumat pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan pertolongan kepada kita dalam menjalankan kehidupan dunia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnul zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan fi darin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي